Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan berbagai kenikmatan yang tidak terbatas, dan kita sebagai manusia yang memiliki ketidakmampuan untuk memperhitungkan setiap yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala hanyalah menuntut kepada kita dengan kelemahan dan keterbatasan yang hanya dituntut oleh Allah adalah satu kata, yaitu bersyukur. Jadi bersyukur atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya diungkapkan secara lisan, tetapi harus dimulai dari hati yang paling dalam melalui satu proses pengakuan dan pembenaran bahwa setiap yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara materi maupun secara non materi, itu pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dibenahi terlebih dahulu bahwa apapun yang kita dapatkan walaupun melalui proses usaha, keringat, strategi yang kita tetapkan, tapi pada hakikatnya itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di samping hati, maka kita harus melanjutkan dari ungkapan secara lisan sebagai penegasan bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menyempurnakan dari hati kemudian dari ungkapan secara lisan, maka kita harus menyempurnakan dengan perbuatan. Jadi bersyukur ini bukan sekedar kata-kata bukan sekedar kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang paling indah, tetapi juga harus perbuatan Nah, perbuatannya harus bagaimana? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita harus merealisasikan dari kenikmatan yang kita nikmati, yang kita rasakan adalah untuk menyangka atau dalam menyongkong untuk bagaimana kita memposisikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita juga mampu mencintai beliau, merindukan beliau. Dari syarat kita mencintai Rasulullah SAW adalah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Nah, dengan harapan itulah, dengan uswatun hasanah itulah kita akan mendapatkan syafaat di kemudian hari. Inilah yang kita harapkan bersama Kenapa kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang tidak pernah mampu untuk menghadapi berbagai kemaksiatan dan kemungkaran itu. Ada pada satu saat kita mengalami kelalaian, pada satu saat kita mengalami kelengahan. Inilah tabiat daripada manusia Makanya untuk mencapai kesempurnaan ini luar biasa perjuangannya. Hanya orang-orang tertentu orang pilihan-pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang mampu mencapai kesempurnaan di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, satu-satunya yang kita harapkan ketika di akhirat, amal kita nggak seberapa ibadah kita tidak seberapa Tapi kita berharap Rasulullah itu hadir mencari kita untuk memberikan syafaat itu. Nah, kemudian Rasulullah akan menggandeng dan memasukkan dalam surga. Itu yang kita impikan, yang kita harapkan Jadi tidak ada masalah kita punya mimpi seperti itu Tidak ada masalah kita punya harapan seperti itu Jadi, nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya diamanahkan oleh panitia untuk menyampaikan satu ulasan di dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Ini melanjutkan pembahasan yang kedua. Di pertemuan yang sebelumnya ini mungkin ada 2 bulan, mungkin 3 bulan Jadi ada 3 bulan, lama kali ini 4 bulan luar biasa. Seharusnya kan 1 bulan sekali paling tidak 2 bulan sekali Ini lama kali ini Oke jadi di pembahasan pertama saya menjelaskan tentang pengertian
kemudian urgensi ya, kenapa kita harus membersihkan hati kita gitu ya, kenapa kita harus menjernihkan jiwa kita gitu. Maka kita perlu panduan tentang bagaimana kita membersihkan hati dan jiwa kita gitu. Karena dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kita memflashback ya. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan hanya gerakan lahiriah, rukun, syarat itu ya, apa-apa yang membatalkan, tetapi juga gerakan batiniah, gerakan jiwa gitu ya. Gerakan hati ini juga harus dilibatkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat untuk ibadah kita diterima, ini sering kita dengar ya, sering ini disampaikan oleh para ustadz. Yang pertama, ittiba gitu ya. Jadi mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara garis besar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ikhlas itu ya. Nah, ikhlas ini adalah bagian daripada wilayah hati gitu ya. Wilayah batin gitu loh. Maka dua hal ini yang kita perlukan ya. Kita beribadah, kita menghadiri majelis ta'lim seperti ini kan bukan sekedar fisik kita yang hadir ya, bukan sekedar hidangan yang kita targetkan, tetapi bagaimana kita mendapatkannya keberkahan di dalam majelis ta'lim, dan itu membutuhkan sebuah keikhlasan. Makanya kita perlu ya, kita perlu tata hati kita. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan sifat dan kondisi jiwa. Dari sifat dan kondisi jiwa. Nah, ternyata manusia itu memiliki jiwa gitu ya, memiliki perangkat hati gitu ya. Nah, hati dan jiwa ini yang kemudian ketika ini memperhatikan ya, ketika jiwa seseorang itu terbebas dari nafsu, terbebas dari kotoran duniawi maupun kotoran hati itu, maka jiwa ini menjadi penentu seseorang itu memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita perhatikan ya, karena banyak manusia ketika tidak mengangkat ya, atau tidak memperhatikan jiwanya itu, maka manusia ini akan terjebak kepada sifat kebinatangan ya, atau sifat kehewanan gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui apa sifat dan kondisi jiwa manusia. Nah, karena pengetahuan itulah yang kemudian bisa kita punya langkah bagaimana harus kita membersihkan jiwa itu. Karena tidak mungkin ya, kita tidak punya pengetahuan, kita tidak punya panduan, kita tidak punya petunjuk bagaimana kita membersihkan jiwa, tiba-tiba kita melakukan membersihkan jiwa itu. Ada misalnya saya sering ya karena saya kan sering live di TikTok gitu ya. Jadi saya sering di TikTok, saya masuk room itu ya, di room katalah gitu yang membahas tentang tasawuf itu ya. Nah, itu mereka ketika menyampaikannya itu hanya berdasarkan asumsi ya. Ketika kita tanyakan apa dalilnya gitu kan, nasnya mana gitu ya. Nah, mereka menyatakan untuk mempelajari tentang diri kita gitu ya, itu nggak perlu dalil. Saya tanya kenapa gitu nggak perlu dalil itu kan? Ya karena Allah itu maha luas dan Allah itu tidak terikat kepada dalil. Nah, ini coba nih, ini satu logika yang ngawur gitu ya. Padahal sebenarnya seseorang untuk mencapai hakikat jiwa yang benar gitu ya, jiwa yang tenang, jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus berdasarkan nas yang bersumberkan pada Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Karena dari mana lagi kalau tidak bukan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu loh. Nah, kemudian Ramadan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul tidak hanya menyampaikan tetapi juga memberikan uswatun hasanah gitu loh. Bagaimana membersihkan hati, bagaimana menjernihkan jiwa itu. Nah, sifat jiwa manusia itu yang pertama adalah bahwa jiwa manusia itu dapat menerima kebaikan dan keburukan. Ini yang pertama ya. Jadi kita punya jiwa, dan jiwa itu punya sifat, dia bisa menerima kemungkaran atau kebaikan itu. Dan ini sebagaimana Allah menegaskannya di dalam Quran surah As-Sam ya, ayat 7 sampai 8. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, maka kami ilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan takwa. Jadi Allah itu memberikan dua jalan ya, atau dua unsur ya di dalam jiwa kita itu. Jadi ada jalan ketakwaan dan ada jalan kefasikan. Dan itu artinya apa?
manusia itu memiliki kebebasan untuk menentukan kefasikan dan ketakwaan gitu loh. Ini adalah kebebasan. Ini bukan perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia, yaitu dengan memberikan kebebasan atau pilihan untuk menentukan apakah jalan kefasikan atau ketakwaan gitu. Karena konsekuensinya ketika manusia memiliki jalan kefasikan, jalan kemungkaran, jalan kejahatan itu, maka dia akan memperoleh konsekuensinya, yaitu ketika di akhirat, yaitu neraka jahanam. Tetapi kalau dia memiliki jalan ketakwaan, maka dia akan memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini logis gitu loh. Kalau seandainya kembalikan kepada takdir, maka kita tidak perlu berusaha. Ya kita nggak perlu berusaha gitu kan, kita tinggal ya melakukan apa adanya gitu ya, sekenanya itu ya, karena Allah menakdirkan gitu loh. Maka oleh karena itu sifat di dalam jiwa manusia itu dia bisa menerima kebenaran, dia bisa menerima kebatilan, dia bisa menerima kefasikan, dan dia juga bisa menerima ketakwaan. Nah kemudian ini ditegaskan di dalam Quran surah Al-Balad ayat 10. Wahadainahun najdain gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada manusia dua jalan. Ini menegaskannya, apakah jalan ini bersandarkan pada keimanan atau bersandar kepada kefasikan gitu ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari berbagai ayat yang saya sebutkan ini menegaskan bahwa jiwa manusia itu memiliki sifat dia bisa menerima kebaikan maupun keburukan. Maka oleh karena itu tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian anjuran dari Rasulullah adalah untuk kita berusaha memilih jalan kebaikan, jalan ketakwaan itu. Maka bagaimana secara efektifnya itu ya? Secara begini, kalau misalnya di dalam Quran surah Wal Asri itu ya, Wal asri innal insana lafi khusr itu ya, demi masa ya, demi waktu, artinya Allah bersumpah kepada waktu. Padahal waktu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah bersumpah kepada waktu? Tapi ternyata waktu ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi manusia gitu loh. Ketika manusia itu menyepelekan daripada waktu, menyanyiakan waktu, maka dia akan mengalami kerugian yang besar gitu loh. Nah ini kerugian tidak hanya di dunia tetapi juga kerugian di akhirat. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, baik kerugian di dunia maupun kerugian di akhirat, baik kerugian secara material maupun kerugian secara non material gitu loh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi bukan sekedar iman kata saya kan, tetapi iman ini harus diwujudkan dengan amal soleh. Nah jiwa kita ini di dalamnya ada keimanan gitu loh. Maka keimanan ini bisa dipilih gitu loh. Makanya kan di dunia ini kan ada orang yang beriman dan ada orang yang tidak beriman gitu loh. Maka kalau kita melakukan perbandingan statistik itu ya, secara secara global gitu ya, mana yang lebih banyak orang yang beriman kepada Allah yang Maha Esa dengan manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu lebih banyak yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa itu. Berapa perbandingannya antara 6 miliar dengan 1 miliar? 1 miliar ini kaum muslimin itu loh. Yang 6 miliar adalah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Esa itu. Maka beruntunglah kita ya, kita sudah mengazamkan, kita sudah mempertegas ya, kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya iman ini tumbuh, supaya iman ini kuat, supaya iman ini bisa langgeng, maka kita harus mengejawantakan di dalam bentuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai amalus sholihah itu. Ini yang tidak terpisahkan itu. Nah, secara efektif lagi yang kemudian dilanjutkan yaitu watawassobil haq watawassobis sabr. Supaya iman dan amal soleh ini bisa bertumbuh dan berkembang menjadi besar gitu ya, menjadi kokoh dan kuat, maka harus dilanjutkan lagi watawassobil haq watawassobis sabr. Itu artinya apa? Harus ada satu komunitas, harus ada satu kelompok gitu loh. Makanya kan ada banyak kelompok atau organisasi gitu ya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Hidayatullah, ada Jamaah Tabligh, ada Wahabi dan seterusnya itu ya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai
innalladzina amanu wa amilus sholihat itu loh. Maka di dalamnya ada saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam untuk menetapi kesabaran ketika kita mempertahankan kebenaran. Dan itu secara efektif apabila ada komunitas, ada saudara yang ada keikhlasan untuk memberikan nasihat itu loh. Maka ini penting ya. Kalau kita sendiri itu ya, sebagaimana Rasulullah SAW itu telah memberikan peringatannya, kalau orang sendiri itu kan seperti orang yang orang yang terpisah dari kawanan hewan gitu ya. Berarti serigala itu yang mau memangsa kerbau atau kambing atau apalah gitu ya, atau sapi lah gitu ya. Kalau kita ditangkap misalnya gitu ya, itu kalau yang terpisah itu selalu menjadi mangsa gitu loh bagi serigala-serigala gitu ya. Tetapi kalau kita bergerombol gitu ya, kemudian ada satu serigala ini nggak berani gitu loh. Nah, oleh karena itu kita perlu gitu ya, kita perlu menggabungkan di sebuah komunitas yang di dalamnya punya komitmen untuk memperkuat innalladzina amanu wa amilus sholihat itu. Apapun nama organisasinya itu ya. Nah, ini adalah yang pertama, bahwa sifat jiwa manusia itu bisa menerima kebaikan maupun keburukan. Nah, oleh karena itu kita perlu yang adalah jiwa yang bisa menerima kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa di dalam jiwa itu memiliki sifat yaitu saling bertentangan. Maksudnya saling bertentangan begini, di dalam jiwa kita ada benci dan cinta. Ini biasanya kalau remaja ya, atau yang masih ABG, atau mungkin yang masih muda, atau mungkin yang masih single jomblo gitu ya. Biasanya kan ada dua sifat ini ya, ada benci dan ada cinta gitu ya. Makanya kalau dalam Islam itu nggak usah pacaran gitu loh, karena nanti akan mudah ini ya, kemasukan antara cinta dan benci. Kalau diterima kan cinta gitu kan, dia akan bisa bertumbuh. Tapi kalau ditolak akan lahir namanya benci gitu loh. Dan itu sangat mengiris-ngiris hati loh. Itu luar biasa gitu ya. Bahkan kalau saya lihat di VT-VT ya, di media sosial itu, Allah, mereka banyak yang mengeluhkan gitu loh, mengadukan di media sosial gitu ya, betapa sedihnya, betapa cintaku seperti Romeo dan Juliet. Bahkan ada menyatakan seperti Laila dan Majnun. Ya Allah gitu kan, kenapa harus diadukan di media sosial gitu loh? Apa tujuannya gitu kan gitu loh? Kita kan punya gitu loh. Nah, makanya supaya secara sederhana kita tidak dipermainkan oleh perasaan seperti itu ya, yaudah, kalau kita misalnya melihat seseorang yang kita senangi gitu ya, khidbah, lamar gitu ya, datangi orang tuanya gitu loh, itu baru sikap yang gentle gitu. Jadi yang jomblo-jomblo ini jangan sampai masuk ke dalam dunia pacaran itu ya, itu nanti akan membuat hatinya menderita gitu ya, akan dipermainkan antara cinta dan benci gitu loh. Jadi ternyata jiwa itu bisa menampung ya dua sifat yang bertentangan gitu loh, termasuk antara takut dan harap. Takut dan harap ini bisa menghinggapi di dalam jiwa manusia itu. Makanya begini ya, para ulama ini telah menjelaskan begini, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sampai kepada kehadiran Allah itu membutuhkan dua sayap. Nah, sayap pertama itu adalah berharap gitu ya. Kemudian sayap kedua adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dua sayap ini, maka dia tidak akan terbang menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Imam Ibnu Taimiyah itu telah menambahkan satu, yaitu sifat cinta. Jadi ada takut, ada harap, kemudian ditambahkan satu lagi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nanti yang akan mempercepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempercepat untuk taqarruban ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya apa? Bahwa di dalam jiwa manusia itu bisa menampung dua sifat itu loh. Termasuk lagi misalnya antara negatif dan positif gitu ya. Jadi positif dan negatif itu bisa tertampung di dalam jiwa kita gitu loh. Nah, makanya kalau Anda sering bergaul ya dengan orang yang negatif ya, orang-orang yang toksik gitu ya, orang-orang yang banyak pikiran yang negatif ya, maka secara tidak langsung itu bisa mempengaruhi jiwa kita gitu loh. Makanya begini, keberagaman seseorang menurut Rasulullah SAW itu tergantung dengan siapa dia bergaul gitu loh. Ini harus diperhatikan gitu ya. Dengan siapa Anda bergaul? Kalau Anda bergaul dengan orang yang jiwanya buruk itu kan, pikiran negatif,
maka secara tidak langsung dia akan mempengaruhi jiwa kita gitu loh. Sama yang begini, kalau diibaratkan seperti kalau kita bergaul dengan orang penjual minyak gitu ya, parfum gitu ya. Walaupun kita nggak beli gitu ya, tapi kan kita mendapatkan aromanya. Atau paling tidak nanti kalau kita bersalaman kan dapat sedikit-sedikit kan, lumayan kan, haram juga gitu ya. Tapi kalau sama orang yang pandai besi gitu kan, apa yang kita ya kalau yang didapatkan gitu ya. Saya pernah itu ya, kalau saya kan banyak ini banyak pelanggan macam-macam gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu pandai besi itu ya saya dapat asapnya gitu ya, asapnya, keringatnya gitu ya, baunya segala macam gitu ya. Tapi ini bukan. Tapi memang faktanya seperti itu. Tadi arti apa ya? Jadi tingkat ya atau kadar keagamaan seseorang itu bergantung dengan siapa dia bergaul itu loh. Makanya ini benar kan di dalam ayat yang saya bacakan tadi ya, wal asri itu wa tawassabil haqq wa tawassabil sabr gitu loh. Ini relevan sekali gitu ya. Nah, ini adalah yang sifat yang kedua ya, yang di dalam jiwa manusia itu. Sebenarnya ada banyak ayat ya, tapi saya sebutkan satu ayat aja. Misalnya di dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 6 sampai 8, innal insana lirabbihil lakanuda, sungguh manusia itu selalu ingkar kepada Tuhannya. Memang faktanya kan mayoritas manusia itu selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman dulu ya, nabi-nabi terdahulu itu mulai dari Nabi Nuh, kemudian seterusnya itu ya, sampai Nabi Lut, Nabi Musa itu ya. Itu kalau mereka menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka enggan untuk mengikuti apa yang diserukan para nabi dan rasulnya itu, mereka langsung diazab sampai habis itu ya, kaumnya itu ya. Tapi ini beda dengan Nabi Muhammad SAW itu ya. Coba kalau misalnya orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, dan itu berlaku seperti bagaimana umat terdahulu itu ya, mungkin habis juga gitu loh. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam itu berapa yang masih tersisa itu ya, yang ada di yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam itu. Bahkan putranya sendiri, istrinya sendiri ya, itu juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keingkaran apa yang diserukan kepada Nabi Nuh alaihissalam itu. Nabi Lut itu hampir semuanya itu, termasuk istrinya juga gitu ya. Jadi begitu. Tapi Nabi Muhammad ini kan beda gitu loh. Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Jadi kalau orang yang ingkar, orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu ya diberikan kesempatan. Sampai kapan ya? Sesuai dengan apa yang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai akhir hidupnya? Apakah di pertengahan? Wa alam bisawab gitulah. Sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya kita harus menyadari ya bahwa kesempatan kita ini kan tidak ada yang tahu kapan gitu loh. Ini bukan menakut-nakuti ya, tetapi ini ini yang kita pahami ya. Bahkan ada banyak teman saya ya, pelanggan saya juga sama tuh ya. Artinya banyak yang sudah kembali ke Rafiqul A'la gitu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni gitu ya. Kita nggak tahu gitu loh. Masih muda, ada yang mungkin umurnya di bawah saya, ada yang sudah tua dan seterusnya. Jadi kita nggak tahu kapan gitu loh. Makanya oleh karena itu ya, ini ada satu peringatan ya, innal insana lirabbihil lakanuda. Jadi sesungguhnya manusia itu lirabbihi terhadap Tuhannya lah benar-benar kanuda, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi memang potensi manusia itu adalah untuk ingkar kepada apa yang diperintahkan itu. Maka kita berharap ya, dan kita harus berusaha. Tidak hanya berharap kepada Allah, tetapi kita harus berusaha agar menjadi manusia yang tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ala zalika lasyahid. Dan sungguh manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Jadi manusia itu menyaksikan ingkaran sendiri, dia bisa melihat itu loh. Bayangkan seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tahu dia ini ada kebenaran, nggak bisa membantah kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu loh. Tapi kenapa dia mengingkari kebenaran itu loh? Padahal dia menyaksikan sendiri. Dia tidak bisa membantah apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu loh. Ini kan fakta kan? Bahkan disebutkan dalam ayat itu, tabbat yada abi lahabi wa tab.
Sudah tahu ayat ini kan, tapi kenapa tidak berubah suami istri ini? Mestinya kalau peringatan dari Allah ini kan, oh iya ya, saya dikecam, saya dilaknat, itu kan, mestinya kan berubah. Tapi yang namanya ini kan, ini selalu ingkar gitu. Bahkan dikatakan inna la. Ini kan dua kalimat tauhid gitu loh, yang menegaskan bahwa pada dasarnya manusia itu selalu ingkar gitu loh. Bahkan Nabi Adam AS sendiri gitu loh, itu disebutkan sebagai orang yang melakukan hal yang zalim, hal yang bodoh gitu loh. Padahal disebutkan kan, hai Adam, kau boleh menikmati semuanya. Semuanya kau boleh nikmati loh. Ambil semuanya gitu kan, bebas itu loh. Kalau kesedihan kau berikan juga sebagai pendamping hidupnya, yaitu Hawa gitu loh. Masih kurang lagi gitu loh. Jangan kau dikati satu poin, tapi juga dimakan kan. Akhirnya apa yang terjadi kan? Diturunkan gitu loh, ditelanjangkan, diusir dari surga gitu loh. Apa yang kurang gitu loh? Ini menegaskan ayat ini kan, inna la gitu loh, la kanudi itu loh. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya, walaupun ada potensi untuk seperti itu gitu loh. Nah makanya kita perlu ya innalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr gitu ya. Nah termasuk juga ya di dalam riwayat misalnya Fir'aun itu sendiri ya beserta pasukannya itu sebenarnya sudah tahu bahwa apa yang disampaikan, yang diserukan oleh Nabi Musa alaihissalam itu benar, mengakui gitu loh. Tapi karena keakuan, karena kesombongan itu, bahkan dia menyatakan sebagai Tuhan yang paling tinggi, maka dia mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam itu. Bahkan ketika mau ditenggelamkan itu sudah tahu, dan dia tidak akan makanya kan ketika dia mau tenggelam dia itu tinggal sedikit lagi itu ya. Itu ada beberapa ini beberapa riwayat yang diperdebatkan itu ya. Ada yang sebagian menyatakan itu bahwa Nabi Fir'aun itu mengucapkan la ilaha illallah, saya percaya kepada Tuhan Nabi Musa gitu ya. Tapi ada yang menyatakan ketika Fir'aun itu mengucapkan itu ya, itu kemudian ditutup rapat dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sempat untuk menyatakan aku percaya kepada Tuhan Nabi Musa gitu. Ini ada dua riwayat yang diperdebatkan oleh para ulama ya. Ya bayangkan ya, mau mati aja gitu ya. Dan dia sudah tahu ini ya adalah sebuah kebenaran, tapi juga tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah yang daripada jiwa manusia itu ya. Nah kemudian ada lagi misalnya ada banyak ya. Nah kemudian yang selanjutnya bahwa di dalam jiwa manusia itu dia bisa menerima pengetahuan. Makanya pengetahuan itu saya memahami ya dalam taklim itu ya, ilmu itu seperti cahaya. Dia bisa masuk ke dalam ruang jiwa manusia itu apabila jiwa manusia itu bersih dari nafsu gitu ya, bersih dari penyakit hati dan seterusnya itu. Jadi kalau jiwa kita bersih gitu ya, maka ilmu itu akan masuk ke dalam jiwa manusia itu, dan itu kekal, itu kuat menancapnya, dan itu memberikan perubahan, pengaruh, keberkahan di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat itu. Dari jiwa manusia itu bisa menerima pengetahuan itu. Makanya para ulama terdahulu ya, ketika dia ingin memecahkan sebuah persoalan itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu adalah melakukan misalnya berwudu dulu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian baru memecahkan satu persoalan. Kemudian kalau misalnya buntu lagi, wudu lagi, sholat lagi itu ya, dia berdoa kepada Allah, dia bersihkan kepada Allah itu. Supaya apa? Dia mendapatkan pengetahuan dan inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama dulu seperti itu ya. Jadi membersihkan hati terlebih dahulu sebelum dia menuntut ilmu itu, atau sebelum dia mempelajari sebuah kitab dan seterusnya itu. Nah sekarang kan enggak itu kan, asal aja itu. Makanya banyak siswa itu, atau banyak ini ya pelajar itu yang sangat sedikit yang memiliki adab gitu ya. Karena ini yang tidak diperhatikan. Makanya begini benar ya, beradab dulu baru kemudian berilmu itu ya. Atau secara serentak itu ya, beradab sekaligus berilmu. Jangan dua-duanya itu bersamaan gitu loh. Makanya ini perlu kita perhatikan ya. Nah tingkat pengetahuan itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang sampai sekali nggak punya sama sekali gitu ya, nggak punya ilmu sama sekali gitu ya. Ini repot itu ya. Makanya tadi saya sampaikan dalam khutbah Jumat itu ya, ada 2 tipe manusia. Ada manusia itu ya, dunia itu kan diberikan kepada 4 orang. Yang pertama orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan harta.
Dengan ilmu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta dia bisa menyambungkan silaturahim. Dengan harta dia bisa memberikan apa yang menjadi hak Allah. Dengan harta dia bisa membantu orang yang sedang kesulitan. Nah, dengan ilmu dia memberi petunjuk untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa namanya itu? Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin itu ya. Nah, apabila itu disertai dengan niat yang tulus itu ya, disertai dengan yang tulus, maka itu adalah tingkatan yang tertinggi. Maka harapkan dari yang ini ya, yang mintalah kepada Allah itu harta yang berlimpah, kemudian ilmu yang luas itu ya, sekaligus berkah itu. Apakah itu salah? Tidak salah. Menjadi orang kaya itu bermasalah? Enggak bermasalah. Yang bermasalah ketika ia tidak mengetahui apa yang menjadi hak Allah, tidak tahu apa yang menjadi kewajiban ketika memiliki harta. Makanya saya selalu menyampaikan ya kepada siapapun itu ya, silakan Anda cari harta sebanyak-banyak itu loh, supaya dengan harta itu Anda bisa melakukan ibadah haji, karena itu harta kan. Anda bisa bersedekah, Anda bisa memiliki tangan di atas bukan tangan di bawah gitu loh. Itu hanya dengan ketika kita memiliki harta gitu loh. Jadi gak ada masalah gitu loh. Bahkan 10 sahabat besarnya itu ya, yang 9 itu orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah ruah, menjadi saudagar, menjadi pedagang gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf gitu ya. Bagaimana dengan Muhammad Badruddin? Belum gitu kan. Masih ya. Ali bin Abi Thalib itu orang yang sebenarnya kalau Ali bin Abi Thalib bisa menjadi orang kaya, tapi dia sudah mengambil prinsip gitu kan, dengan menolak dunia 3 kali itu ya. Nah, orang yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu tetapi tidak diberikan harta. Nah, dia memiliki impian, dia memiliki niat, dan dia berharap kepada Allah, seandainya dia diberikan harta, dia akan melakukan hal sama sebagaimana yang diberikan pada orang yang pertama tadi yang saya sebutkan tadi. Maka dia memperoleh balasan yang sama. Bayangkan hanya dengan niat aja ya. Hanya dengan niat, seandainya pun niat itu tidak terrealisasikan dalam perbuatan, maka Anda akan memperoleh balasan yang sama. Maka niatkan aja itu yang baik-baik gitu kan. Innamal amalu bin niat itu. Hanya saudara meniatkan itu loh. Jadi niatkan nanti malam saya mau sholat tahajud, ternyata nggak sholat tahajud. Nanti malam saya mau membaca Al-Quran, ternyata tidak membaca Al-Quran. Itu aja sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Kamilatan. Jadi hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna itu loh. Apabila kita lakukan, Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tidak terbatas sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan itu tergantung sejauh mana keikhlasan kita dalam melakukan perbuatan itu. Nah, orang yang ketiga ini orang yang bermasalah ini ya. Orang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu, tidak diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Maka dengan harta dia sakar PDW gitu ya, sakar PDW. Dengan harta dia mengarahkan kemampuannya untuk memuaskan hawa nafsunya, keserakahannya, penguasaan terhadap untuk memperoleh kepentingan politik dan seterusnya itu ya. Nah, ini adalah tingkatan yang terburuk, karena hidupnya itu disesuaikan dengan nafsunya itu. Ini repot kan? Jangan sampai kita memilih jalan yang ini loh. Kita paling tidak kan kalau miskin ya udahlah, paling tidak punya ilmu lah gitu loh. Ya kan gitu. Yang lebih baik tadi kan apa kan? Punya harta sekaligus ilmu gitu loh. Gitu loh. Jangan. Ya ini yang repot yang keempat ini. Sudah nggak punya harta, jadi miskin harta, miskin ilmu lagi. Terus niatnya pengen seperti orang yang ketiga. Balasannya apa? Ya balasannya seperti orang yang ketiga gitu loh. Ini kan apes gitu namanya. Ya kan? Sudah apes, mampus lagi gitu loh. Jadi kita lebih baik ya berharap meniatkan untuk supaya diberikan yang orang yang pertama atau orang yang kedua gitu. Maka jiwa itu bisa memperoleh pengetahuan yang berbeda-beda, dan itu tergantung sejauh mana kebersihan hati itu ya. Makanya kalau orang yang banyak melihat kemaksiatan gitu ya, itu nanti bisa merontokkan ilmunya itu. Hafalan itu bisa rontok gitu loh. Makanya dulu saya ini kan, kok kenapa saya nggak yang satu halaman hafal, kemudian begitu melihat maksud hilang lagi gitu kan. Nah itu ya fakta ternyata. Makanya yang penghafal ini ya dijaga matanya.
Nah kemudian kelanjutannya adalah tentang kondisi-kondisi jiwa ini sering disampaikannya oleh para ustadz ya di dalam berbagai kajiannya. Kondisi-kondisi jiwa manusia itu yang pertama adalah jiwa yang selalu menyesal, jiwa yang selalu yang memerintahkan untuk melakukan keburukan. Itu nafsul al-amara bisu gitu ya. Jadi jiwa yang selalu memerintahkan pada keburukan. Ini yang pertama, kondisi jiwa manusia itu. Dan ini sangat berbahaya ya. Ya seperti Fir'aun itu ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu ya. Apalagi dari seperti itu ya. Jadi jiwa yang menyuruh pada perbuatan yang buruk itu. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ya, itu juga pernah ya terjebak kepada nafsul al-ammarah bisu' ya. Ini kalau tidak ada tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melakukan ya perbuatan yang tidak senonoh dengan Zulaikha itu ya. Kalau tidak ada tanda-tanda, kalau tidak ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ya, ini sekelas nabi loh. Bagaimana dengan kita yang bukan nabi gitu loh? Bagaimana kita yang bukan seorang wali? Nah gitu, seharusnya kita lebih berhati-hati gitu kan itu loh, terhadap jiwa dalam tubuh kita gitu loh. Nabi Yunus ketika menyampaikan dakwahnya diramakan, ditertawakan gitu ya, ngambek gitu ya. Bayangkan Nabi Yunus ini ngambek loh, sampai kemudian dia harus meninggalkan umatnya. Sehingga apa yang terjadi kan? Allah memberikan hukuman, yaitu dimasukkan dalam perut ikan itu loh. Dan itu dalam kegelapan itu ya. Itu kalau dia tidak berdoa gitu ya, sebagaimana Allah ajarkan, itu mungkin dia akan bertahan di dalam perut ikan sampai akhir zaman itu ya. Nah oleh karena itu kita harus menyadari bahwa di dalam jiwa kita itu punya potensi yang dimana dia selalu memerintahkan kepada keburukan. Makanya manusia begitu dilahirkan itu sudah ada pendampingnya ya. Itu yang disebut sebagai korin. Ada korin dari malaikat yaitu di sebelah kanan, dan ada korin sebelah kiri itu dari setan gitu ya. Nanti cobalah ada bisikan-bisikan, ayo lo gak apa-apa lah. Nanti kan Allah memberikan ampunan, itu kan Allah itu memberikan ini apa itu apa yang lebar-lebar. Itu adalah bisikan dari setan. Tapi kalau malaikat, jangan dilakukan itu kan gitu loh. Ya kalau kamu masih hidup kan gitu loh. Ya kalau nyawa panjang gitu kan. Nah ini bisikan ini berantem gitu loh. Antara bisikan dari malaikat dan bisikan dari setan. Nah ini harus kita harus kita dengarkan itu loh. Maka bisikan hati nurani itu kan, bisikan kebaikan ini harus kita perdengar secara tajam gitu loh. Nah itu ya. Nah kemudian jiwa yang selanjutnya adalah jiwa al-lawamah. Ini mungkin kita lah ya, jiwa yang selalu menyesal gitu loh. Makanya kita harus mencapai bagaimana jiwa kita selalu menyesal gitu. Begitu kita berdosa, begitu kita tidak sholat, tidak membaca Al-Quran, cobalah gitu untuk sampai kepada jiwa yang selalu menyesal. Kenapa saya tidak sholat itu loh? Kenapa saya tidak membaca Al-Quran? Kenapa saya tidak berbuat kebaikan itu? Ini kan memang manusia ini kan selalu goflah gitu ya. Selalu dihadapkan pada kelalaian, kelengahan gitu. Siapa yang melengahkan? Siapa yang melalaikan? Nafsu dan setan. Jadi nafsu ini yang mempengaruhi, setan ini yang memprovokasi gitu loh. Nah setan ternyata ada dua, ada setan dari pasukan iblis, juga ada setan dari manusia. Yang paling berat adalah manusia. Ini paling berat sekali nih kan, karena dia bisa menyentuh gitu kan, dia bisa memberikan intimidasi, dia bisa mempengaruhi dengan kata-kata, rayuan dan seterusnya itu ya. Jadi mencapai jiwa yang menyesal ini satu keadaan yang luar biasa gitu loh. Satu keberuntungan yang kita harapkan. Kenapa? Karena gini, ketika kita melakukan dosa, ketika kita tidak merasakan perintah Allah SWT, begitu hati kita menyesal, maka pintu taubat ini terbuka secara lebar gitu loh. Allah akan menyambut sebagaimana Allah itu bagaimana seorang ibu itu menenangkan bayi yang sedang menangis. Itu digambarkan oleh para ulama sufi gitu ya. Jadi kalau seorang hamba Allah gitu, ketika dia terperosok dalam kejahatan, terperosok dalam kemungkaran itu, dan dia kembali kepada Allah, Allah menyambut dengan kebahagiaan. Seperti cintanya yang melebihi dari seorang ibu terhadap anaknya gitu loh. Jadi Allah sangat menunggu itu loh. Sangat mencintai, sangat mengharapkan seorang hambanya itu selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang bertaubat kepada Allah itu selalu dimulai dengan jiwa yang menyesal. An-nafsul lawamah. Tapi kalau nafsu al-ammarah bisu, itu enggak ada namanya jiwa yang menyesal itu.
karena sudah ditutupi oleh keburukan dan kebatilan itu. Nah, kemudian ini yang tertinggi, yang terakhir adalah jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah gitu ya. Jadi ini tingkatan yang paling tinggi gitu ya. Nah, jiwa yang tenang itu ternyata rumusnya adalah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ini rumus yang sudah aksiomatis. Dia seperti rumus matematika gitu loh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak ada 1 tambah 1 sama dengan 3, itu enggak ada tuh. Orang yang aneh gitu kan. Orang yang ya coba aja loh kalau 1 tambah 1 sama dengan 5 ya. Apa jawabannya tuh? Ya aneh gitu, bodoh gitu kan. Jadi rumus ini adalah seperti rumus matematika. Jadi kalau kita mau mencari kebahagiaan dengan berpaling kepada az-zikr yaitu Al-Quran, Anda tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Mungkin yang Anda dapatkan adalah kesenangan, karena kesenangan itu berdasarkan pada syahwat, nafsu. Makanya orang barat itu ya, itu digambarkan seperti seseorang ya menggelendangkan batu ke atas. Naikkan ke atas itu kan, begitu sampai di puncak diturunkan kembali. Kemudian dinaikkan lagi ke atas, diturunkan kembali. Itulah seperti orang yang kehausan ya dengan minum air laut itu. Ya sampai kapanpun tidak akan pernah hilang kehausan itu. Karena apa? Dia salah memahami antara kesenangan dengan kebahagiaan. Jadi kesenangan itu berdasarkan syahwat, tapi kalau kebahagiaan itu berdasarkan hati. Nah, hati ini bisa ditenangkan, bisa dibahagiakan dengan apa? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ini rumus yang pasti ya, nggak bisa diinikan ya, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dibantah itu ya. Maka yang terakhir yang ayat yang mau saya sampaikan adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi ini adalah satu penegasannya bahwa orang-orang yang beriman dan hatinya itu menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi orang beriman itu adalah orang yang di dalam hatinya itu ada ketenangan. Kalau kita tidak tenang ya berarti hati kita sedang bermasalah. Ini yang harus kita perhatikan ya. Kalau kita tidak tenang berarti hati kita bermasalah gitu loh. Nah, supaya hati tidak bermasalah maka hati ini harus mampu menundukkan nafsu. Jadi ini hati harus mampu menundukkan nafsu. Untuk apa? Mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kalau dalam kalimat lain itu adalah nama lain itu adalah az-zikr. Az-zikr itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an di dalamnya ada mengandung syariat. Nah, ketika manusia melakukan syariat, maka dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan memperoleh kebahagiaan. Dan ini satu antara iman dan hati ini tidak terpisahkan. Jadi kalau orang saya beriman kepada Allah, tetapi ia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, hatinya membangkang, hatinya menentang ya perintah Allah, maka itu sesuatu yang bertentangan. Saya pastikan itu, maka ia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Dia akan dirundung kegelisahan, kegalauan, apalagi kalau remaja ini kan, remaja atau yang masih single gitu ya. Kalau sudah membayangkan, maka segeralah menikah gitu loh. Jangan ditunda-tunda gitu loh. Kata Muhammad Faisal Azim kan gitu. Ketika hatimu sedang dirundung ke kesendirian, kesepian itu suatu pertanda, maka Anda harus menyegerakan untuk menikah. Apa? Supaya apa? Anda mendapatkan sakan. Perempuan itu kan menjadi sebab sakan, sakinah, ketenangan gitu loh. Nah gitu ya. Nah ini mungkin yang perlu saya sampaikan ya. Mudah-mudahan yang bagi para jomblo-jomblo yang belum menikah segera menikah, mudah-mudahan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini saya sampaikan apa yang saya sampaikan. Kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan itu dari saya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.